wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa kembali di channel saya Medida Production. Kali ini saya akan menyajikan kepada teman-teman pertumbuhan tanaman porang di areal yang ada di Rempet Timur. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenali ciri-ciri tanaman porang ini untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang jenis tanaman porang yang sedang familiar di Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri tanaman porang dari kondisi fisiknya. Di banyak tempat teman-teman akan menemukan tanaman porang dengan pohon seperti ini, warna hijau dengan corak putih dan pohonnya halus, jadi dia tidak kasar. Pada intinya pohonnya halus seperti ini, berwarna hijau muda, kemudian ada bercak putih atau corak putih yang seolah seperti batik ya. Kemudian daunnya seperti ini, hijau seperti ini. Kemudian di bagian pinggir daun itu ada warna merah muda, daunnya seperti ini. Jadi ini ciri-ciri tanaman porang yang pertama untuk diketahui oleh teman-teman yang baru budidaya, terutama di Lombok. Jelas banyak yang berminat budidaya namun belum begitu mengenali tanaman porang. Jadi ciri-ciri fisik untuk pohon pertama seperti ini, daunnya warna hijau, kemudian di pinggir ada warna merah muda, pohonnya halus ya, tidak kasar. Ini kurang lebih usia porangnya sudah 3 tahun, bahkan mungkin 4 tahun, karena ini bibit dulu kita ambil dari kawasan hutan. Jadi memang kita tidak bisa memastikan ini usianya berapa tahun, karena saat mengambil bibit dia sudah besar, kemudian dia juga sudah tumbuh. Kita tidak tahu dia tumbuh pertamanya tahun berapa. Tumbuhannya seperti ini ya. Jadi ini juga porang. Kalau seperti ini, ini juga sama porang. Sini nanti akan muncul kata. Di sini akan muncul buah kada. Dari setiap simpangan cabang, setiap simpangan cabang seperti ini nanti akan muncul buah. Ini bisa diperkirakan buahnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama yang di pangkal cabang dari pohon di mana cabangnya mulai muncul. Dan biasanya biji kata yang di pangkal ini, yang di sini itu biasanya ukurannya sangat besar dibanding yang ada dengan yang ada di cabang daun, tangkai daun. Di setiap simpangan biasanya yang di sini itu lebih besar buahnya, itu paling besar. Nah, di lain tempat biasanya Anda juga akan menemukan tanaman yang dengan warna pohon hijau tua campur corak putih seperti ini, atau bahkan biasanya kalau dia sudah besar, sudah tua, itu warnanya hampir hitam ya pohonnya. Kemudian daunnya hijau begini, dan di pinggirnya juga ada warna merah muda pinggir daun. Ini juga porang ya, jadi dia berwarna hijau tua atau hitam, kemudian ada corak putih di pohon seperti batik ya. Kemudian daunnya juga sama seperti ini. Ini juga porang. Pada intinya yang membedakan porang dengan tanaman umbi-umbian yang lain
seperti walur, suwak, dan iles-iles itu adalah porang selalu berbuah atau berbunga. Jadi yang catatan pentingnya adalah dia pohonnya halus, kemudian daunnya hijau dan di pinggirnya ada warna merah muda seperti ini. Dan catatan pentingnya porang selalu berbuah dan berbunga. Jadi kalau tanaman umbi sejenis lainnya seperti walur dan suwak, dia tidak akan berbunga dan berbuah. Tapi kalau porang itu sudah pasti berbuah dan berbunga. Jadi zaman seperti ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau teman-teman menemukan tanaman seperti ini cuman warna pohonnya hitam atau hijau tua, itu juga porang. Nah, kalau yang satu ini pemirsa, ini adalah walur. Jadi daunnya seperti ini, dia lebih runcing, daunnya lebih runcing. Kemudian pohonnya ada warna abu, kemudian campur bercorak putih. Di atasnya seperti ini, ada merah muda atau seperti yang sebelah yang saya cabut. Kemudian dia ada benjolan-benjolan di pohon dan benjolannya kasar sekali. Itu sudah pasti adalah walur. Walur ini sama, dia punya umbi, kemudian pohonnya bentuknya sama, perbedaannya hanya saja di daunnya lebih runcing, kemudian pohonnya kasar, dan umbinya gatal juga sama seperti porang. Hanya saja kalau umbi walur dia itu warna kuning, seratnya kasar. Kemudian kalau porang dia itu kuning juga tapi seratnya halus dan mengeluarkan lendir. Itu perbedaan. Jadi ini walur. Tanaman ini sejenis umbi seperti tanaman umbi seperti porang, hanya saja dia tidak ada yang beli alias tidak laku. Nah, kalau pohonnya di bagian bawah dia bernorma hijau tua, kemudian semakin ke atas dia semakin warna hijau muda dan ada corak putih juga. Kemudian daunnya hampir mirip seperti walur. Jadi ini adalah suwak ya. Suwak itu enak dimakan. Dia bisa langsung direbus tanpa harus ada perlakuan seperti porang. Di pohonnya ini halus, jadi warnanya seperti walur tapi pohonnya halus. Sekalipun biasanya ada benjolan yang muncul di sini halus, jadi tidak terasa kasar seperti walur. Ini adalah tanaman suwak. Sekali dengan walur, warna pohonnya hanya saja dia halus ya, tidak kasar. Umbinya itu biasanya ada benjolan di bagian samping dari umbinya yang besar, itu ada benjolan kecil-kecil. Oke teman-teman, itu tadi cara membedakan tanaman porang, walur, dan suwak ya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, serta tonton sebanyak-banyaknya video kami, kemudian sukai dan bagikan ke teman-teman Anda untuk kita bersama-sama berbagi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.